Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Jumpa lagi dengan Ibu Rahma. Yeay. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap laksanakan pola hidup sehat. Jalan-jalan ke Batu Jajar. Jangan lupa membeli ketupat. Mari kita belajar. Kita lanjutkan ke tema 4. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Seperti biasa, sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tapi sebelumnya, ada yang tahu tidak bagaimana sih cara mengambil keputusan itu? Nah teman-teman, pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Teman-teman, berikut adalah nilai-nilai yang mendasar untuk pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama ada nilai kebersamaan. Teman-teman, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Kemudian, ada nilai yang kedua, yaitu nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Teman-teman, perlu diketahui bebas artinya itu tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, nilai yang ketiga yaitu nilai menghargai pendapat orang lain. Teman-teman, perlu diketahui setiap peserta rapat harusnya mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Kemudian, nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, di dalam musyawarah ini, seluruh peserta rapat diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan, dan menyetujui hasil yang sudah disepakati dengan rasa penuh tanggung jawab. Perlu kita ketahui, musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan, sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Apa saja sih prinsip-prinsip dan aturan musyawarah? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima,
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui tata cara dan persyaratan musyawarah. Bagaimana sih tata cara dan persyaratan musyawarah itu? Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kemudian yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Kemudian yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima oleh akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik dan benar di dalam sebuah musyawarah. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suaranya harus cukup jelas. Teman-teman, selanjutnya bagaimana sih sikap kita dalam musyawarah? Ada yang tahu? Ya betul, sikap kita dalam musyawarah yang pertama harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Teman-teman, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Selanjutnya, dalam proses musyawarah, kita akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, kita perhatikan isi atau makna pantun di atas. Isinya yaitu, jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Dan untuk amanatnya ialah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Isi dan amanat ini dapat kita lihat dari baris ketiga dan keempat. Sebelum kita menggali isi dan amanat pantun, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari isi pantun dan amanat pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun.
Agar kalian mudah memahami kembali mengenai isi dan amanat pantun, yuk perhatikan pantun berikut. Pantun anak-anak, pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Isi dari pantun tersebut ialah bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat dan hati senang. Adapun amanatnya ialah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Kemudian pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalah boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Nah, isinya ada pada baris ketiga dan keempat, yaitu keinginan seseorang untuk berkenalan. Amanatnya ialah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian untuk membaca dan memahami kembali tentang isi, makna pantun dan amanat pantun berikut ini. Jikalau kalian masih keliru dalam menentukan isi dan amanat pantun, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat pantun. Pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Kemudian, tentukan jenis pantun yang akan kalian buat. Setelah itu, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu dan buatlah bagian sampiran pantun. Nah, agar semakin kalian mudah dalam pembuatan pantun, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat pantun. Pertama, kalian harus menentukan tema pantun yang akan dibuat. Misalnya tentang kesehatan, pendidikan, kebersamaan, dan lainnya. Kemudian yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Seperti pantun anak-anak, pantun muda, pantun orang dewasa, pantun nasihat, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu, yaitu yang terdapat pada baris ketiga dan keempat. Misalnya, jika kita ingin mengajak teman-teman untuk mencuci tangan, kita bisa menyampaikan melalui kalimat berikut. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, gosok 20 detik. Itu adalah isi dari pantun. Bagaimana cara menentukan sampirannya? Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian membuat atau menentukan sampiran pantun. Karena tadi kalian sudah membuat isinya, sekarang kita akan menentukan sampirannya. Perhatikan akhir kata-kata pada isi pantunmu. Jadikan
akhir kata tersebut sebagai acuan untuk membuat sampiran. Jika akhir kata berbunyi an atau ik, maka buat kalimat sampiran dengan akhiran yang sama juga. Misalnya, jalan-jalan sore bersama teman. Ternyata hujan rintik. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun gosok 20 detik. Mudah kan dalam membuat pantun? Asalkan kalian mengetahui langkah-langkah pembuatannya, kemudian kalian memahami ciri-ciri pantun, maka kalian akan mudah membuat sebuah pantun. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga kalian menerima banyak ilmu dari video ini serta mendapatkan ilmu yang berkah. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.